Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 manajemen pemasaran akan mempresentasikan mengenai tentang bauran produk. Yang pertama, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari kelompok, yaitu pertama adalah Indah Alicia Puji Lestari, NIM 18002110103. Kedua, Novia Rahma Akbaria, yaitu 180321110. Muhammad Safid bin Ilyas, NIM 18032110152. Dan terakhir saya sendiri, Muhammad Fajar Syahroni, 18032110148. Bauran produk itu merupakan total dari semua produk item produk seperti macam produk, kualitas produk, rancangan produk, ciri-ciri produk, merek produk, dan atribut lainnya yang nantinya penjual menawarkan produknya kepada para pembeli. Yang kedua adalah macam-macam produk. Yang pertama adalah produk konsumsi. Produk konsumsi adalah produk yang diproduksi oleh produsen kemudian disalurkan langsung kepada konsumen untuk dibeli. Yaitu adapun barang-barang termasuk produk konsumsi, yang pertama adalah barang kebutuhan sehari-hari, yaitu merupakan barang yang selalu dibutuhkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya sabun, sampo, pasta gigi, makanan, minuman, dan lain-lain. Produk belanjaan. Produk belanjaan merupakan barang yang proses pembeliannya dengan cara dibandingkan pada barang sejenis berdasarkan mutu, kualitas, harga, dan modelnya. Contohnya seperti televisi, jaket, kaos, sepatu, dan lain-lain. Produk khusus merupakan produk-produk yang dibilang ini barang mewah, yang nantinya tidak sedikit orang rela membayar dengan harga yang tinggi untuk memilikinya. Contohnya seperti sepeda motor, mobil, kamera, perhiasan, dan lain-lain. Produk industri. Produk industri adalah produk yang diproduksi oleh produsen, kemudian dibeli oleh konsumen dengan tujuan akan dijual kembali dan juga dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi yang akan menghasilkan produk yang baru, mempunyai kemanfaatan yang lebih. Yang pertama adalah bahan baku dan suku cadang pabrik. Jenis-jenisnya yang pertama, yaitu bahan baku merupakan bahan yang sangat penting untuk diproduksi yang diproses menjadi produk yang bermanfaat. Bahan baku atau barang mentah ini dibagi menjadi dua, yaitu produk dari hasil pertanian seperti kapas, beras, jagung, gandum, kayu, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang mentah seperti minyak bumi, besi, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang model, merupakan barang yang bersifat lama yang ikut mendukung dalam proses produksi baik dalam pembangunan maupun pengelolaan. Bangunan tempat produksi dalam pabrik serta mesin-mesin pabrik menjadi contoh dari bahan modal yang ikut mendukung dalam keberlangsungan pabrik tersebut. Dan juga ada peralatan pendukung seperti laptop, alat angkut, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perlengkapan dan layanan bisnis, merupakan barang yang memiliki daya tahan yang cukup lama dan memberi kemudahan dan mengelola barang jadi. Barang perlengkapan itu sebagai perlengkapan dalam produksi, contohnya seperti pelumas dan pada mesin. Sedangkan barang layanan bisnis itu seperti yaitu layanan konsultasi dalam berbisnis, misalnya konsultasi dan periklanan produk, izin usaha, dan lain-lain. Strategi pemasaran produk adalah rencana detail berisi cara menjual produk. Adanya strategi ini memastikan sebuah produk dapat dipasarkan secara efektif ke satu target pasar tertentu. Strategi pemasaran produk baru merupakan hal vital dalam bisnis. Beberapa perusahaan memilih untuk mengikuti strategi yang dimiliki kompetitor bisnis. Dengan strategi pemasaran produk yang tepat, brand bisa meningkat. Hal ini menjadikan bisnis menjadi terdepan, selalu diingat dan dianggap sebagai yang paling hebat. Strategi pemasaran produk yang dapat diterapkan yang pertama adalah membentuk koperasi agribisnis dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama yang diperlukan oleh pengembangan agribisnis. Yang kedua, dukungan perbankan. Dukungan peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan.
Yang ketiga, lelang. Sistem lelang akan meningkatkan harga jual produk dikarenakan dipilih berdasarkan harga beli yang tertinggi. Dan yang keempat, menjalin hubungan dengan konsumen. Hubungan yang baik sebagai pegangan untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Selanjutnya adalah media sosial. Akses media sosial yang mudah bisa menghilangkan jarak antara bisnis dengan pelanggan. Yang keenam, program afiliasi. Program afiliasi atau lebih dikenal dengan promosi dari mulut ke mulut. Yang ketujuh, video tutorial. Melalui video-video akan memperkuat dan meyakinkan calon pelanggan bahwa perusahaan siap memberikan layanan terbaiknya. Dan yang kedelapan, blog atau CEO. Keduanya membuat bisnis sebagai yang terdepan dan mudah ditemukan oleh calon pembeli. Pemaparan selanjutnya yaitu adalah arti jasa. Layanan atau jasa merupakan suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau barang-barang milik, namun tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Jasa dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Jadi jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Menurut para ahli, yang pertama itu Norman, jasa merupakan interaksi serta tindakan yang dapat berupa kontak sosial antara produsen dan konsumen yang lebih dari sekadar hasil yang tidak terhalang. Yang kedua, Zithal dan Bittner. Jasa adalah suatu aktivitas ekonomi dengan adanya pengeluaran atau output selain produk yang dikonsumsi serta diproduksi saat waktu yang bersamaan, yang memberikan nilai positif serta tidak terwujud untuk pembelinya. Selanjutnya adalah macam-macam jasa. Yang pertama yaitu adalah perumahan. Itu termasuk dari sewa kamar hotel, motel, apartemen, atau rumah flat, usaha tani, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah rekreasi dan kesukaan. Penyewaan dan separasi peralatan untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi dan hiburan. Selanjutnya itu adalah usaha rumah tangga. Itu termasuk air minum, perbaikan rumah, reparasi alat rumah tangga, perawatan kebun, pembersihan, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah perawatan medis dan kesehatan. Termasuk juga ke dalam perawatan gigi, perawatan sakit opname, di rumah sakit, dan periksa dokter. Strategi pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah suatu proses kegiatan yang memiliki manfaat lalu ditawarkan atau dijual dan diberikan oleh suatu pihak yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud atau intangible. Karakteristik jasa ada 4. Yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability. 3. Bervariasi atau variability. Dan yang keempat, tidak tahan lama atau perishability. Untuk melakukan strategi pemasaran jasa, yaitu dengan cara 1. Memberikan pelayanan secara efisien. 2. Peran karyawan dalam melayani konsumen dengan baik. 3. Penentuan harga yang ditawarkan. 4. Penggunaan perkembangan teknologi secara inovasi. 5. Menyesuaikan dengan budaya yang berkembang. 6. Berikan reward atas referensi pelanggan. Kerangka rancangan jasa. Kerangka ini merupakan segitiga jasa, mengasumsikan adanya 4 unsur yang perlu diperhatikan dalam memproduksi jasa. Unsur-unsur itu adalah pelanggan, strategi, manusia, dan sistem. Pelanggan tentu berada di pusat dari segitiga jasa, karena jasa harus selalu berpusat kepada pelanggan. Manusia adalah karyawan dari perusahaan jasa yang bersangkutan. Sedangkan strategi adalah pandangan atau filosofi yang dipakai untuk mengarahkan segala aspek dari penyerahan jasa. Kemudian sistem adalah sistem fisik dan prosedur yang dipakai. Garis penghubung dari pelanggan ke strategi menunjukkan bahwa strategi harus memperhatikan pelanggan terlebih dahulu dengan cara memenuhi kebutuhan yang sederhana. Strategi harga jasa. Penentuan harga produk jasa harus melihat dari perspektif konsumen dan pasar, yaitu dengan melihat 3 komponen yang dapat menjadi pertimbangan, seperti biaya, nilai, dan kompetisi. Penentuan produk jasa dapat dikaitkan dengan konsep net value. Semakin besar manfaat yang dirasakan dibanding biaya yang dikeluarkan, akan dinilai konsumen sebagai positive value. Kemudian
Terdapat 3 komponen faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan harga, yaitu persaingan, elastisitas, dan struktur biaya. Penyedia jasa dapat memilih banyak alternatif dalam menentukan harga yang tepat sesuai dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya itu adalah studi kasus. Studi kasus yang diangkat adalah pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan konsumen dan perilaku pembelian ulang. Studi kasus pada produk pasta gigi merek Pepsodent di kota Denpasar. Konsumen merupakan satu-satunya alasan hidup dan tumbuhnya suatu perusahaan. Alasan ini menyebabkan kepuasan konsumen menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Kepuasan menjadi peran yang sangat penting dalam pembelian suatu produk dan jasa yang dilakukan oleh konsumen. Perilaku pembelian ulang sangat penting untuk mempertahankan citra dan keberhasilan suatu perusahaan. Salah satu alat ukur agar bertahan dan meningkatnya pangsa pasar dengan adanya perilaku pembelian ulang. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasar yang digunakan membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Hendarto 2013 menyatakan bahwa produk merupakan konsep, objek, atau proses memberikan sejumlah nilai dan manfaat kepada konsumen. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bauran pemasaran yang terdiri atas produk, harga, saluran distribusi dan promosi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan perilaku pembelian ulang pasta gigi merek Pepsodent di kota Denpasar. Secara parsial hanya harga yang berpengaruh signifikan. Terima kasih, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.